Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukrani, NPM 19110995. Ingin menyampaikan materi saya yang berjudul Pengaturan wali nikah dalam hukum keluarga di negara muslim. Pertama-tama kita akan membahas rumusan masalah yang diangkat dalam materi kali ini. Yang pertama yaitu bagaimana pengaturan wali nikah dalam hukum keluarga di beberapa negara muslim. Yang kedua, bagaimana urgensi perwalian dalam hukum keluarga Islam di beberapa negara muslim. Sebelum kita masuk ke pembahasan, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih itu perwalian. Perwalian ialah kekuasaan secara syariat yang dimiliki orang yang berhak untuk melakukan tasybarruk atau suatu aktivitas dalam kaitan dengan keadaan atau urusan orang lain untuk membantunya. Wali nikah secara umum adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan pilihannya. Sementara yang disebut wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah atau patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Wali nasab diantaranya yaitu ayah, kakek, saudara, laki-laki, dan paman, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang perwalian di Indonesia. Masalah perwalian dalam garis besarnya dijelaskan pada pasal 19, 20, 21, 22, dan 23 dalam kompilasi hukum Islam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991. Selanjutnya, masalah perwalian juga diatur dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat nikah atau disingkat P2N yang tidak berwenang wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami istri, jaksa, dan atau suami istri. Selanjutnya, perwalian di Maroko. Wali nikah di dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Maroko terdapat pada pasal 13, 17, 18, 24, dan 25 Al-Mudawanah Al-Ahwalus Sahsiyah nomor 70.3 tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa diperbolehkan bagi wanita balik dan mumayyiz untuk mengakadkan pernikahan dirinya sendiri atau menyerahkan akadnya kepada bapaknya atau salah satu dari kerabatnya. Ketentuan ini telah menghapus kedudukan wali dalam pernikahan karena akad nikah berada pada kekuasaan mempelai perempuan. Kalaupun yang menikahkan adalah walinya, harusnya secara hukum ditegaskan adanya penyerahan perwalian tersebut kepada orang tuanya atau walinya. Selanjutnya, perwalian di Pakistan. Hukum keluarga Pakistan, The Muslim Family Law Ordinance tahun 1961 nomor 8 pasal 2 tentang perkawinan anak menyebutkan bahwa usia minimal menikah bagi pria adalah 18 tahun dan wanita adalah 16 tahun. Dan barang siapa yang melanggar maka akan dikenai sanksi penjara beberapa bulan atau membayar denda sampai Rp1.000. Kemudian jika seseorang berumur kurang dari 18 tahun melakukan akad nikah dengan seorang di bawah umur, maka orang tua anak itu atau walinya yang mendorong terjadinya suatu perkawinan tersebut tadi, atau karena kelalaian mereka, diancam dengan hukuman penjara paling lama 1 bulan, atau denda paling banyak Rp1.000, atau kedua-duanya, dengan pengecualian bahwa wanita tidak dihukum penjara. Jika perkawinan anak itu dilangsungkan juga, padahal pengadilan telah memperingatkan para wali untuk tidak melangsungkan perkawinan tersebut, baik inisiatif pengadilan sendiri ataupun atas pengaduan pihak-pihak tertentu, maka para orang tua atau wali itu diancam dengan hukuman penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp1.000 atau hukuman kedua-duanya.
Begitu juga dengan petugas pencatatan yang melanggar juga akan dikenai sanksi. Dengan adanya klausul ini, maka sebenarnya perkawinan di Pakistan adalah bagi mereka perempuan yang sudah dewasa tanpa mengenal paksaan, walaupun dalam akad masih dihantarkan oleh walinya. Selanjutnya, perwalian di Brunei Darussalam. Wali nikah di Brunei Darussalam perlu adanya persetujuan kedua belah pihak. Di samping itu, wali pengantin perempuan pun harus memberikan persetujuan atau qadhi yang mempunyai kewenangan bertindak sebagai wali raja, atau apabila tidak terdapat wali nasab atau wali nasab tidak menyetujui dengan alasan yang tidak masuk akal, ataupun perwalian ini dikenal dengan mazhab Syafi'i, di mana seorang wanita yang mau menikah harus mendapatkan izin dari walinya. Kemudian pula berlaku di negara Brunei yang mengharuskan adanya wali dari sebuah pernikahan. Namun tidak dijelaskan lebih jauh apakah keharusan adanya wali tersebut diperuntukkan bagi calon mempelai yang masih gadis saja atau juga berlaku bagi seorang yang sudah janda. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu urgensi perwalian dalam hukum keluarga Islam di berbagai negara muslim. Dalam pembahasan mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, serta mayoritas fuqaha telah sepakat pentingnya keberadaan wali dalam akad pernikahan. Setiap pernikahan tanpa menghadirkan wali, maka pernikahan tersebut menjadi batal atau tidak sah. Jadi, seorang perempuan tidak mempunyai hak untuk melangsungkan akad pernikahan dengan sendirinya secara langsung dalam kondisi bagaimanapun. Hal ini para ulama mendasarkan pendapatnya pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Sementara mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa wanita yang telah balik dan berakal sehat boleh memilih sendiri calon mempelai pria dan boleh melakukan akad dengan sendiri. Menurut mazhab Hanafiyah, maksud kata nikah disandarkan kepada mereka dalam kata an yankihna adalah berarti sah pernikahan mereka tanpa wali. Pendekatan yang dipakai oleh Hanafi yang berbeda ini dipengaruhi oleh letak geografis dan latar belakang budaya sosial yang berkembang di masyarakat pada waktu itu, sehingga penafsirannya cenderung lebih elastis dan terbuka. Hanafi adalah seorang ulama yang tinggal di wilayah perkotaan metropolitan, di mana tingkat dan kapasitas keilmuan seseorang tidak membedakan jenis kelamin, sehingga wanita pun memiliki hak otoritas untuk menentukan suatu hukum. Abu Hanifah melihat lagi bahwa wali bukanlah syarat dalam akad nikah. Beliau menganalogikan gimana kalau mereka sudah dewasa, berakal dan cerdas. Mereka bebas bertasyarruf dengan hukum-hukum muamalah menurut syara. Maka dalam akad nikah mereka lebih berhak lagi, karena nikah menyangkut kepentingan mereka secara langsung. Khususnya kepada wanita janda diberikan hak sepenuhnya mengenai urusan dirinya dan meniadakan campur tangan orang lain dalam urusan pernikahannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.